وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi, dan kita akan masuk di ayat yang ke-45 tentang gambaran kehidupan dunia yang hanya sementara. Setelah itu kita akan memasuki fase kehidupan yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 45, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. Berikan perumpamaan kepada mereka, wahai Rasulullah, tentang kehidupan dunia bagaikan air, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari atas langit, fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian air itu bercampur dan diserap oleh tumbuh-tumbuhan di bumi, fa asbaha hashiman tadruhu riyah, kemudian akan menjadi hijau sedap dipandang oleh mata, tetapi setelah itu akan hilang airnya, kemudian tanamannya akan kering, kemudian akan hancur diterpa oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah terhadap segala sesuatu Allah sangat mampu. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihatu, dan sisa-sisa dari amal soleh itu lebih baik di sisi Tuhan engkau secara pahala dan lebih baik secara cita-cita. Di dua ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu bagaikan tumbuhan, bagaikan tanaman yang sangat hijau dan lezat dipandang oleh mata, tetapi itu tidak lama. Setelah itu akan datang musim kering, kemudian tanaman-tanaman itu akan mati, kemudian daunnya akan tumbang diterpa oleh angin, setelah itu habis tanamannya. Dan itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu, di sini Allah Ta'ala menggambarkan sebuah gambaran yang sangat indah sekali tentang kehidupan dunia. Digambarkan dengan air menimpa tanah, dan sering sekali Allah Ta'ala itu menggambarkan kehidupan dunia itu dengan air. Bahkan ilmu yang Allah turunkan pun digambarkan oleh Allah itu dengan air. Dan diri kita itu tanah. Diri kita itu tanah, karena memang kita itu manusia tanah, diciptakan dari tanah, dan kita akan kembali lagi ke tanah, dan kita pun nanti akan dibangkitkan dari kubur kita pun dari tanah juga. Sehingga kita itu manusia tanah. Dan tanah itu ketika lama tidak terkena air hujan, maka tanah itu akan kering. Ketika sudah kering, maka nanti akan pecah. Kalau sudah pecah nanti akan berdebu, dan kalau sudah berdebu itu ganggu orang. Demikian juga hati kita. Hati kita itu ibaratnya seperti tanah yang butuh untuk siraman. Ketika hati kita itu sudah lama tidak mendapatkan siraman rohani, maka hati kita pun akan kering. Setelah kering nanti akan keras, kemudian pecah, kemudian nanti akan berdebu. Ketika sudah berdebu, maka
isinya cuma mengganggu orang. Tutur katanya kotor, sikapnya itu yang ada cuma ganggu orang. Kenapa? Karena debu. Oleh karena itu kita itu bagaikan tanah yang butuh disirami, dan siraman untuk menyirami hati kita itu majelis ilmu kita ini. Sehingga sering saya sebutkan bahwa kita itu di majelis ilmu itu bukan hanya mengambil ilmu. Kalau kita itu belajar di majelis ilmu tujuannya cuma untuk mengambil ilmu, banyak media yang lain. Bahkan Mbah Google saja lebih pintar daripada ustadznya. Tinggal kita tulis apa saja muncul di media sosial, gampang. Dan mereka lebih cerdas daripada orang. Orang cari Al-Quran saja itu ada aplikasi khusus cari ayat ini, misalkan kita mengatakan di sini wadrib lahu mathalal hayati dunya. Saya pernah dengar atau saya pernah hafal ayat itu, tapi di mana letaknya itu? Tulis saja wadrib, tulis ketik, itu keluar semua itu ayat-ayat yang ada namanya wadrib itu ada. Kita membuka hadis, misalkan kita dengar sebuah hadis, kemudian kita pengen membuka itu riwayat siapa itu, tinggal ketik saja keluar semua itu. Kalau seandainya kita itu belajar sama guru itu cuma mengambil ilmu, maka ada yang lebih hebat daripada guru. Zaman sekarang kan HP lebih canggih daripada guru. HP kita ini, HP yang kecil seperti ini saja itu isinya ribuan kitab. Sehingga kalau ini itu dimanualkan itu, mungkin kitabnya satu masjid ini itu. Itu sekarang terangkum dalam HP yang kecil seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kita belajar itu bukan cari ilmu saja. Cari ilmu itu tambahan. Yang paling penting kita itu duduk di majelis ilmu, kita itu ngaji rutin. Tujuannya apa? Untuk menyirami hati kita. Untuk menyirami hati kita sehingga hidayah itu masih bisa kita jaga. Supaya hati kita tidak kering, hati kita tidak keras seperti batu. Dengan cara apa? Kita itu duduk di majelis ilmu. Di sini Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kenikmatan dunia. Allah menggambarkan kenikmatan dunia itu seperti tanaman yang hijau, segar sekali dilihat oleh mata kita. Sampai Rasulullah SAW itu menggambarkan tentang kenikmatan dunia itu, Rasulullah mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Kenikmatan dunia itu adalah hulwah. Hulwah itu manis. Dan kita sudah merasakan kehidupan dunia itu, kenikmatan dunia itu lezat sekali. Kita sudah merasakan. Khadirah, dan kenikmatan dunia itu hijau. Hijau. Ketika kita melihatnya pasti kita itu akan terpesona. Dan kita sudah melihat bagaimana indahnya dunia. Sehingga dunia itu sudah kita rasakan bagaimana lezatnya dunia, dan sudah kita pandang, sudah kita lihat bagaimana menakjubkan di mata kita. Oleh itu Rasulullah mengatakan setelah itu, wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah menjadikan kalian itu sebagai pemakmur dunia. Yaitu kita manusia itu sebagai pemakmur bumi, khalifah di muka bumi. Liyangdhura kaifa ta'malun, karena Allah ingin menguji kita apa yang akan kita kerjakan ketika kita itu di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Setelah itu Rasulullah mengatakan, maka hati-hati ketika kamu itu bergaul dengan dunia dan ketika kamu itu bergaul dengan wanita. Oleh itu kenikmatan dunia itu kita sudah merasakan, sangat lezat kenikmatan dunia itu, dan kita sudah melihat dengan mata kita dan sangat memukau di mata kita. Tetapi itu gambarannya kayak tanaman itu, enggak lama itu. Kita kalau di sawah saja itu, rumah saya itu depannya sawah. Kalau di sawah itu pas musim-musim ini, masya Allah pemandangannya hijau sekali itu, pemandangannya asik sekali itu, hijau. Tapi itu nggak lama gitu. Ketika sudah muncul masa panen, padinya itu sudah dipanen, kering setelah itu, tanamannya hancur. Kemudian kalau dilihat lagi itu sudah jadi kayak tandus. Bahkan sawah yang awalnya itu air, setelah itu nanti akan pecah-pecah. Keras sekali itu tanahnya itu. Berarti menunjukkan apa? Itulah kenikmatan dunia. Dunia itu nggak akan berhenti dalam satu kondisi. Diibaratkan kenikmatan dunia itu kayak air gitu. Air itu kan nggak bisa berhenti.
air itu akan mencari tempat yang lebih rendah. Demikian juga apa? Kenikmatan dunia. Maka itu dunia itu akan berputar. Ada masa di mana kita itu akan panen, ada masa di mana tanaman yang sudah kita panen itu akan kita hancurkan. Setelah itu kita mulai lagi dari awal, kemudian setelah itu berjalan kita rawat sampai panen lagi. Setelah itu kita hancurkan lagi, kemudian tanam lagi, panen lagi, terus seperti itu. Itulah kenikmatan dunia. Maka itu kehidupan dunia itu nggak akan tetap. Kalau seandainya kita sedih sekarang itu karena sakitnya kita, karena penyakit yang Allah timpakan kepada kita, nggak lama kecuali pasti akan hilang penyakit itu, kemudian kita akan bahagia dengan kesehatan kita. Kalau seandainya kita itu sekarang sedih karena problematika kehidupan keluarga kita, kita punya masalah dengan suami kita, dengan istri kita, nggak lama setelah itu nanti akan datang rasa bahagia. Oleh karena itu apa? Dunia itu akan berputar. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan dunia yang kami putar di kalangan manusia. Sehingga apa? Tidak usah kita itu menangisi nasib kita. Kenapa? Karena itu akan berakhir. Tidak mungkin seperti itu terus, itu akan berakhir. Maka kehidupan dunia itu, di mana sekarang kita sudah melihat bagaimana hijaunya, bagaimana manisnya, dan kita sudah merasakan, kita sudah melihatnya, maka semuanya itu hanya tipuan. Semuanya hanya tipuan. Jangan sampai kita itu tertipu. Memang kalau kita itu sudah melihat pemandangan indah, sawah, pengennya itu kayak gitu terus, sawah nggak berubah. Tapi rupanya nggak bisa, kehidupan dunia nggak bisa seperti itu. Maka akhirnya apa? Akhirnya nanti akan hilang. Maka itu kenikmatan dunia itu ibaratnya seperti permainan, ibaratnya itu kayak kita sedang bersendaguru. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, wa lahwun, sendaguru, wa zinatun, dan perhiasan, wa tafakhurun, dan saling berbangga, bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Permisalannya itu kayak kita itu seorang petani lah, menanam tanaman sampai masa panen tiba, setelah itu akan dihancurkan lagi. Kemudian setelah itu akan menguning, setelah itu hilang semua. Daunnya yang hijau-hijau sudah nggak ada, tanamannya nggak ada. Setelah itu tanahnya pun jadi kering. Maka jangan sampai kita itu tergoda dengan dunia, karena dunia itu nggak lama, kecuali pasti nanti akan kita tinggalkan. Dan kehidupan yang kekal dan abadi itu kehidupan setelah kematian kita, dan itu yang perlu kita siapkan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim itu, ketika kita itu beriman kepada Allah, kita beriman dengan Rasulullah SAW, dan kita yakin bahwa firman-Nya Allah itu pasti benar, dan kita yakin sekali bahwa sabdanya Rasulullah itu pasti benar, maka orang yang beriman kuat seperti ini, dia tidak akan tertipu dengan dunia. Memang kenikmatan akhirat itu belum kita lihat, kenikmatan akhirat itu belum kita rasakan, sehingga kita itu kalau bandingkan antara kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat itu hanya janji. Janji-janji yang Allah janjikan kepada kita. Kita janjikan kalau kita sholat, kita nanti akan dapat ini, kita puasa akan dapat ini, kita baca Quran akan dapat ini. Itu kan janji. Ketika orang-orang itu kafir, nggak beriman dengan janji-janji Allah, pasti dia itu malas untuk ibadah. Dia tidak akan beribadah. Kenapa? Karena janji gitu loh. Namanya orang dijanjikan itu kan dia masih tanda tanya, benar nggak janjinya kan? Tetapi bagi orang-orang yang dia itu sadar, dia itu yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala, dia lebih percaya janji Allah dengan apa yang dia lihat dalam mata dia sekarang ini. Oleh itu orang-orang yang beriman, karena janji Allah itu mereka benarkan, mereka sangat meyakini janji-janji Allah Ta'ala, akhirnya mereka beribadah. Kenapa? Karena mereka yakin dengan janji Allah Ta'ala. Dan nanti kalau mereka itu masuk surga, yang pertama kali mereka ingat itu cuma janji Allah Ta'ala.
ketika kaki mereka memasuki surga, awal kaki kita masuk surga itu yang kita ingat itu cuma janji Allah Ta'ala. Bagaimana dulu Allah menjanjikan kepada kita, kalau kita itu sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita itu ibadah, kita dijanjikan untuk mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi, kita akan diselamatkan dari azab. Janji-janji seperti ini nanti akan kita ingat terus sampai akhirnya kita itu nanti masuk surga. Sehingga kalau kita itu masuk surga, maka lisan kita itu hanya ingat janji Allah Ta'ala. Sampai ketika kita itu masuk surga, kaki kita masuk surga itu, kita nanti akan mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur akan janjinya. Yaitu dulu Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita janji surga, kita akan mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjanjikan, membenarkan kepada kita janji-janjinya. Wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Akhirnya kita bisa mendapatkan surga yang dulu Allah janjikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu janji. Semuanya itu janji, tinggal kita itu beriman dengan janji Allah atau tidak. Kalau kita saja itu nggak percaya dengan firman Allah, kita nggak percaya dengan sabdanya Rasulullah, terus kepada siapa lagi kita akan percaya? Kepada siapa lagi kita akan percaya? Padahal apa? Tuhan kita saja kita nggak percaya itu, Nabi kita saja kita nggak percaya, terus sama siapa lagi gitu? Padahal Allah ketika berfirman itu bukan Allah itu mengharapkan sesuatu dari kita, bukan. Maslahatnya untuk diri kita. Demikian juga sabda Rasulullah SAW. Nah itu intinya, kalau kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita kenikmatan dunia itu cuma sementara, sehingga tidak layak kita itu jadikan dunia itu seperti kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh itu kalau kita melihat tentang kehidupan dunia itu, kehidupan dunia itu akan kita tinggalkan. Dan waktu kita meninggalkan dunia itu nggak kenal waktu. Namanya ajal, namanya kematian itu nggak kenal kita. Anda posisinya kayak apapun nggak dikenal. Dan malaikat nggak mau sudi tentang kondisi Anda. Anda sedang di puncak karir, datangnya ajal, ya dicabut. Anda sedang bahagia dengan istri Anda, datang ajal, ya dicabut. Sehingga apa? Nggak kenal namanya diri Anda itu kayak apa. Nah itu bukan waktunya di dunia itu kita itu untuk menyiapkan kehidupan sampai 1000, 2000 atau kita itu kekal dan abadi di dunia. Tapi yang perlu kita siapkan itu bagaimana kehidupan akhirat kita. Oleh itu ada seorang penyair yang syairnya dibawakan oleh Imam Nawawi, dan sekarang sering sekali saya sebutkan syair itu, dan bagus sekali di muqaddimahnya Riyadhus Shalihin. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan sebuah syair yang bagus sekali, dan syair itu kata beliau itu motivasi beliau. Kenapa beliau itu ngarang kitab namanya Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Yaitu kalau kita itu pengen kumpul sama orang-orang soleh, kita itu pengen masuk surga bareng, ini kuncinya di sini, yaitu di kitab itu namanya Riyadhus Shalihin. Di muqaddimahnya itu ada sebuah syair yang dibawakan sama beliau, bagus sekali. Inna lillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka itu menceraikan dunia karena mereka takut dunia itu memfitnah hatinya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laisa lihayyin waqana. Orang-orang yang cerdas ini mempelajari tentang kenikmatan dunia, kehidupan dunia itu kayak apa, diteliti sama mereka, dipelajari. Akhirnya mereka itu mendapatkan hasil penelitian mereka itu annaha laisa lihayyin waqana, bahwa dunia bukan tempat yang layak bagi orang hidup. Bagi kita, orang yang hidup itu nggak layak kita tinggal di dunia. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan. Nadharu fiha falamma alimu annaha laisa lihayyin waqana ja'aluhu lujatan. Akhirnya mereka menjadikan dunia itu sebagai samudra, penyeberangan dia. Tujuannya kapan? Tujuannya surga.
Tetapi ketika pengen masuk surga harus melewati samudra penyeberangan ini. Wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna, dan dia menjadikan kapal-kapal penyeberangannya itu adalah sisa-sisa umurnya. Ketika umur masih kita miliki, maka itulah perahu-perahu penyeberangan kita. Sehingga intinya kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara, dan itu pasti akan kita tinggalkan. Dan terkadang orang ketika datang ajalnya itu, dia itu tidak bersiap-siap, dan banyak kita seperti itu. Orang tidak bersiap-siap, tetapi rupanya malaikat maut itu tidak kenal kita, sehingga datang ajal langsung dicabut sama malaikat itu. Setelah itu di sini Allah Ta'ala menggambarkan tentang kenikmatan yang sering menipu kita. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak itulah perhiasan kehidupan dunia, dan itu yang paling banyak menipu kita, yaitu apa? Harta dan anak. Kalau kita baca ayat yang lain itu 3, harta, anak, dan istri atau wanita. Itu yang paling banyak menipu kita. Seakan harta yang kita miliki itu akan mengekalkan diri kita di dunia. Seakan-akan anak yang kita miliki itu akan menjayakan kita. Sehingga dua perkara ini yang banyak menipu kita. Tetapi rupanya harta dan anak kita ketika menjauhkan dari Allah Ta'ala, itu adalah fitnah bagi kita. Harta itu bisa menjadi fitnah, anak bisa menjadi fitnah, istri bisa menjadi fitnah ketika itu menjauhkan dari Allah Ta'ala. Maka harta memang perhiasan dunia. Kita semuanya tertipu, bangga dengan harta yang kita miliki, sehingga seakan-akan siapa yang dia itu memiliki harta yang banyak, dialah orang yang paling banyak menggapai kenikmatan dunia. Padahal kalau kita itu pengen kita mengakui tentang hati kita, bagaimana sanubari kita itu sebenarnya sadar sekali bahwa kebahagiaan itu tidak bisa ditakar dengan ini, tidak bisa ditakar dengan harta. Kebahagiaan itu tidak bisa ditakar dengan anak, dengan istri yang cantik, tidak bisa. Kenapa? Karena banyak kita itu tertipu. Seakan-akan kalau orang itu kaya raya pasti hidupnya bahagia. Seakan-akan kalau orang itu sudah menikah dengan wanita yang cantik, hidupnya akan bahagia. Tapi rupanya setelah dia mendapatkan semuanya itu, rasanya itu nggak seperti yang diharapkan. Maka itu inti kebahagiaan itu letaknya di hati, sanubari, sehingga kebahagiaan itu munculnya di hati kita. Dan itu nggak bisa jadi patokannya itu zahirnya. Ada orang yang dia itu mungkin tidurnya di atas becak, tidur pinggir jalan, kalau siang hari panasnya menyengat, kehujanan, kemudian sering dengar klakson mobil. Tapi subhanallah, itu orang tidur di sana itu bisa ngorok tidurnya itu, bisa pules kayak nggak punya pikiran mereka itu. Ada orang yang tidurnya di hotel atau di istana yang megah, mewah, kamarnya AC, ranjangnya empuk, tetapi nggak bisa tidur saking stresnya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu nggak bisa ditakar dengan zahir. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Oleh itu sampai Imam Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan ni'am. Jika seandainya para raja dan putra mahkota mereka mengetahui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kepada para ulama, la jadaluna 'alaiha bisuyuf, pasti mereka itu akan memperebutkan kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Sehingga harta, demikian juga anak, demikian juga wanita, itu yang paling banyak menggoda kita. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wal baqiyatus sholihatu, al baqiyah. Al baqiyat itu amal-amal yang tersisa, yang sisanya itu akan kekal dan abadi. Al baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal-amal yang tersisa dari kebaikan itulah yang terbaik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, saya bacakan ucapan beliau. Apa sih al-baqiyatus sholihat itu apa? Al-baqiyat, baqiyat itu baqo, amal-amal yang kekal. As-sholihat yaitu amal-amal soleh, itulah amal-amal yang terbaik. Beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan ucapan beliau,
Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan al-baqiyatus shalihatu, beliau mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu ucapan zikir dinamakan dengan al-baqiyatus shalihat. Amal-amalnya akan kekal dan abadi. Dari amal-amal soleh kita itu adalah zikir. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, wa hakadha suhila Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika beliau ditanya tentang al-baqiyatus shalihat, maka beliau mengatakan hiya la ilaha illallah. Baqiyatus shalihat itu adalah la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu Al-Imam Mukatsir membawakan beberapa riwayat. Beliau mengatakan rawahul Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad anil Harits, dari Harits maula Utsman, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, qala, beliau bercerita, jalasa Utsman yauman wa jalasna ma'ahu. Pernah suatu ketika itu Utsman bin Affan itu duduk, akhirnya kami itu duduk bersama beliau. Dan Utsman bin Affan ini kalau kita lihat dari sejarah itu Khulafaur Rasyidin yang paling panjang menjadi pemimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kalau kita lihat itu yang paling lama itu Utsman. Utsman itu yang paling lama. Dan zaman Utsman itu yang paling berat fitnahnya itu. Sampai akhirnya kan dia itu menjadi korban pertama fitnah. Sampai akhirnya kan Utsman itu nanti kan dibunuh sama kaum muslimin sendiri. Jadi Utsman itu paling lama menjadi khalifah dibandingkan dengan Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali. Itu paling lama itu Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu dijuluki dengan julukan Dzunurain. Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Al-Harits itu bercerita, pernah suatu ketika Utsman itu duduk, wa jalasna ma'ahu, maka kami duduk bersama beliau, yaitu kita ikut duduk bersama beliau ingin mengambil faidah. Faja'ahul muadzinu, setelah itu datang muadzin. Datang muadzin, adzan. Setelah selesai maka fada'a bima'in fi ina'in, maka Utsman bin Affan itu minta kepada salah satu di antara kami untuk mengambilkan air wudu. Adzunnuhu annahu sayakunu fihi muddun, dan saya berharap air yang dibawa sama orang itu jumlahnya 1 mud, yaitu genggaman tangan, kedua tangan. Akhirnya dibawakan kepada beliau, kemudian beliau berwudu. Fatawaddo'a thumma qala, setelah itu Utsman itu menampakkan wudunya. Jadi contohkan wudunya itu kayak apa, cara wudunya itu kayak apa, dicontohkan di depan kita. Setelah itu selesai beliau mengatakan, kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wudu'i hadza, sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu seperti wuduku ini yang saya contohkan di hadapan kalian itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man tawaddaa wudu'i hadza tsumma qala fa shalla salatadz dzuhri, siapa yang berwudu seperti wuduku ini sampai selesai kemudian dia berdiri untuk salat zuhur, ghufira lahu ma kana bainaha wa bainas subhi, maka dosa yang terjadi antara salat subuh sampai zuhur itu dihapuskan sama Allah Ta'ala. Tsumma shallal asra ghufira lahu ma bainaha wa bainal maghrib, kemudian nanti kalau dia itu wudu lagi kemudian salat asar, dosa antara zuhur sampai asar dihapuskan sama Allah Ta'ala. Tsumma shallal maghriba ghufira lahu ma bainaha wa bainal asri, kemudian kalau nanti dia salat maghrib, dosa antara asar sampai maghrib dihapuskan. Tsumma shallal isya'a, kemudian nanti kalau dia salat isya, ghufira lahu ma bainaha wa bainal maghrib, dosa antara maghrib sampai isya dihapuskan. Tsumma la'allahu yabitu fayatamarrahu lailatahu, kemudian mungkin dia itu nanti akan tidur malam. Setelah itu dia itu mungkin akan tamarruk fil lailatihi, yaitu dia itu di malam hari akan berhubungan intim dengan istrinya. Tsumma in qama fatawaddaa wa shalla salatus subhi, kemudian dia nanti waktu subuh dia berdiri lagi sholat, kemudian dia bersuci, kemudian dia sholat subuh.
ghufra lahu ma bainaha wa baina sholatil isya, maka akan dihapuskan dosa antara sholat isya sampai sholat subuhnya. Wahiyal hasanatu yudhibna sayyiati. Setelah itu beliau mengatakan, dan ini adalah kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kejelekan. Setelah itu orang-orang yang di situ bertanya sama Utsman. Kalau mereka bertanya, hadhil hasanatu famal baqiyatu sholihatu ya Utsman. Wahai Utsman, kalau seandainya ini itu kebaikan, namanya hasanat. Ini itu hasanat. Terus yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihatu itu yang bagaimana? Yaitu al-baqiyatus sholih itu yang kayak apa itu? Maka beliau mengatakan, qala hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan al-baqiyatus sholihat itu ucapan la ilaha illallah, ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan Allahu akbar, ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihatu. Sehingga untuk mengartikan kalimat al-baqiyatus sholihatu itu, banyak ulama-ulama itu yang mengatakan al-baqiyatus sholihatu itu zikir. Jadi zikir itu kayak tabungan. Kita berzikir itu kayak tabungan. Ucapan zikir yang sudah kita baca itu akan terus berkembang. Bagikan kalau misalkan kita itu baca subhanallah, kita baca subhanallah itu kan bagikan satu pohon yang ditanam. Jadi kita baca misalkan sekali subhanallah itu kayak kita itu menanam satu pohon. Jadi kita itu berzikir itu kayak aset kita yang paling mahal. Jadi kayak kita itu punya aset simpanan yang itu nanti akan kita panen nanti ketika kita itu meninggal dunia. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah juga mengatakan seperti itu. Al-baqiyatus sholihatu qala la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah hunnal baqiyatus sholihat. Yaitu beliau mengatakan ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, itu yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat. Setelah itu beliau mengatakan kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan warwal Imamu Ahmadu an maula li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, pernah suatu ketika salah satu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bah itu orang takjub, yaitu sebenarnya wah itu bah li khamsin ma athqalna fil mizan, sangat jadi wah terhadap 5 perkara yang paling berat timbangannya nanti di timbangan hari kiamat. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wal waladu sholih yatawaffa fayahtasibuhu waliduhu. Yaitu ada 5 yang paling berat timbangannya itu nanti di hari kiamat. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, dan anak soleh yang meninggal dunia. Dan ketika meninggal masih kecil, orang tuanya itu bersabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Setelah itu waqala, kemudian Rasulullah mengatakan bah li khamsin man laqiyallahu mustaqinan bihinna dakhulal jannah. Rasulullah mengatakan wah terhadap 5, yaitu ada 5 perkara, siapa yang dia itu nanti berjumpa dengan Allah dengan memiliki 5 perkara ini, pasti dia itu akan dimasukkan ke surga. Yu'minu billahi wal yawmil akhir wa bil jannati wan nar wa bil ba'tsi ba'dal maut wal bil hisab. Siapa yang dia itu percaya kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada surga dan neraka, kepada pembangkitan setelah kematian, dan kepada hisab, pasti dia itu nanti akan dijamin masuk surga. Ini pendapat yang pertama dari pendapat para ulama, bahwa al-baqiyatus sholihatu itu bukan sekedar amal. Tidak semua amal masuk dalam baqiyatus sholihat, tetapi yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat itu adalah zikir. Yaitu kayak kita punya simpanan gitu, kita itu punya tabungan. Kita punya tabungan yang itu nanti akan kita panen, kita nanti akan kita ambil nanti di hari kiamat. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam hiyal al-a'malu sholihatu kulluha. Kalau pendapat yang kedua, al-baqiyatus sholihat itu adalah amal-amal soleh semua. Jadi yang dibahas maksudnya di sini itu, Allah ketika mengatakan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika,
Al-baqiyatus shalihat, amal-amal yang kekal dari amal-amal yang baik. Itu apa itu? Amal apa itu? Maka dia mengatakan itu khusus zikir dan itu khusus anak soleh yang meninggal. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu umum ke semua amal yang kita kerjakan dari amal soleh, sehingga semua amal soleh itu ya dinamakan dengan al-baqiyatus shalihat. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, al-baqiyatus shalihat itu khusus zikir, kayak simpanan kita. Lagi itu zikir itu walaupun ringan sekali kita kerjakan itu, tapi tidak akan ada yang bisa mengamalkan kecuali orang yang Allah berikan hidayah. Nah itu kenapa amal yang ringan seperti ini sampai Nabi Muhammad SAW itu sampai mengarahkan kita untuk berdoa setiap kita itu di dubur sholat kita. Dubur itu di akhir sebelum salam. Kita itu mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuhanku, bantu aku untuk berzikir kepada Engkau, bersolawat kepada Engkau, dan untuk memperbaiki ibadahku kepada Engkau. Kenapa kok kita itu minta sama Allah supaya Allah itu membantu kita untuk kita itu bisa berzikir? Karena berzikir itu susah sekali kita kerjakan, bukan karena beratnya. Zikir itu ringan sekali. Tapi kenapa kok susah sekali kita kerjakan? Karena syaitan tidak akan membiarkan kita itu bisa berzikir. Ketika kita mau berzikir sejenak saja itu syaitan datang. Setelah itu apa? Mengganggu pikiran kita. Akhirnya apa? Kita mikir yang lain. Ketika kita mikir yang lain, akhirnya luput gitu waktunya itu. Ketika nanti sudah selesai, baru kita sadar, Masya Allah, saya tadi mau berzikir lupa gitu. Dan seringnya seperti itu. Kita misalkan ya, kita naik motor, berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja itu 10 menit misalkan itu. Kita sudah rancang itu. Nanti kalau kita berangkat kerja 10 menit saya mau berzikir. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan ringan sekali itu. Apa enggak ada susahnya itu? 10 menit saya baca subhanallah, 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 sudah berapa ratus kali saya baca itu. Tapi subhanallah itu, ketika kita sudah naik motor itu, ada saja pikiran yang lain itu. Akhirnya apa? Kita mikir utang, kita mikir ini, nanti kalau kita sampai ke tempat kerja saya mau ngerjakan ini, hayalan itu. Sampai akhirnya kita nyopir motor itu berhayal gitu itu. Nanti ini kayak gini, hayal kemana-mana itu. Sampai di tempat kerja, berhenti motor kita, Masya Allah, lupa saya tadi, padahal sudah niatan saya itu mau berzikir itu. Dan sering sekali kita seperti itu. Nah itu apa? Zikir itu ibadah yang sangat-sangat ringan sekali, karena kerjaannya itu cuma modalnya apa mulut saja itu. Tapi kenapa kok susah sekali kita berzikir? Karena syaitan itu tidak akan membiarkan kita itu bisa berzikir. Di ayat yang ke-47 Allah Ta'ala berfirman, wa yawma nusayyirul jibala fataral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari di mana kami menjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan akan kami bangkitkan semua mereka dan tidak ada seorang pun yang kami tinggalkan. Wa uridu ala rabbika saffan, dan mereka dihadapkan di hadapan Tuhan mereka dalam satu saf. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin. Allah mengatakan kepada mereka, sungguh kalian telah datang kepada kami seperti posisi kalian dulu kami ciptakan dari awalnya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian mengira bahwasanya kami tidak akan menjadikan bagi kalian waktu untuk dibangkitkan. Wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Dan diletakkan kitab tulisan amal mereka, dan kamu akan melihat orang-orang mujrim, pelaku dosa dan maksiat, mereka ketakutan terhadap isi di dalam buku itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian nanti mereka akan mengatakan, celaka bagi diriku, celaka bagi diri kami. Ini buku apa? Tidak meninggalkan amalan yang kecil dan yang besar kecuali semuanya tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa saja yang mereka telah kerjakan di dunia, semuanya hadir dalam tulisan itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Di sini Allah telah menggambarkan bagaimana kehidupan
ketika kita itu sudah meninggal dunia. Dan rupanya tidak lama kita hidup di dunia itu, cuma sebentar. Bagikan istilahnya itu sa'atam min naharin, kita hidup di dunia itu seperti 1 jam saja. Ibaratnya kayak kita itu minum kopi saja. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau itu ditanya tentang kehidupan beliau yang sederhana, maka beliau mengatakan mali wali dunia, apa urusan saya dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakib, tidaklah saya dengan dunia itu kecuali ibaratnya kayak orang yang sedang berkendara, musafir. Tsumma istadalla tahta syajaratin, kemudian ketika dia itu berkendara capek lelah letih di padang pasir yang panas menyengat, kemudian dia itu melihat pohon. Kemudian dia turun dari kudanya, kemudian bernaung, yaitu dia itu tiduran di pohon itu. Ketika sudah selesai istirahatnya itu, tsumma raha fatarakaha, dia melanjutkan perjalanan dia dan dia itu tinggalkan naungan pohon itu. Istirahatnya orang itu di naungan pohon itu, itulah gambaran kehidupan dunia. Sehingga bahwa kehidupan dunia itu sangat sedikit sekali, sempit sekali. Sehingga nanti kita akan merugi ketika perjalanan hidup yang sangat singkat di dunia ini kita gunakan dengan sia-sia. Maka setelah itu Allah telah menggambarkan bagaimana akhir kehancuran alam semesta. Ketika datang hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, wa yauma nusayyirul jibala, nanti ketika datang hari kiamat, gunung-gunung itu akan kami jalankan, sampai akhirnya gunung satu dengan gunung yang lain ditabrakkan, sampai akhirnya gunung-gunung yang dulunya itu tinggi-tinggi rata dengan tanah. Saking kerasnya tabrakan satu gunung dengan gunung yang lain, sampai akhirnya itu pecahannya itu sampai berdebu. Dan itu saking kerasnya itu, tabrakannya keras sekali sampai remuk, seperti batu dipukulkan dengan keras dengan batu yang lain, akhirnya pecah sampai menjadi debu. Dan itu karena kerasnya pecahannya itu. Allah Ta'ala sampai menyebutkan juga dalam surat Toha ayat 105, wa yas'alunaka 'anil jibal, orang-orang bertanya engkau wahai Muhammad tentang gunung, faqul yansifuha rabbi nasfa, katakan kepada mereka bahwasanya gunung ini nanti akan dihancur luluh lantakan sama Tuhan Allah, Tuhanku. Fayadharuha qa'an safsafa, sampai akhirnya gunung itu rata nanti, sudah enggak ada gundukan lagi. La tara fiha iwajan wala amta, sehingga apa? Di bumi pun nggak ada gundukan, nggak ada lubangan, rata semuanya tanahnya itu. Jadi ketika di hari kiamat itu, pertama nanti yang disebutkan di sini, kejadian mengerikan pertama kali adalah ketika gunung itu dijalankan. Setelah itu Allah mengatakan wa taral arda barizatan. Kemudian yang kedua, kejadian besar yang kedua, bumi itu diratakan. Bumi diratakan sehingga rumah semuanya hancur, kemudian gunung-gunung hancur, kemudian lautan-lautan yang di bawah semuanya meluap, sampai akhirnya apa? Rata. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, setelah itu kami bangkitkan semua mereka dan tidak kami sisakan satupun, kecuali semuanya akan dibangkitkan. Kemudian ketika dibangkitkan, wa uridu ala rabbika saffan, kemudian nanti mereka itu akan dihadapkan di hadapan Allah satu saf. Di sini khilaf di antara para ulama, nanti di hari kiamat itu mereka itu menghadap kepada Allah itu satu saf atau bersaf-saf. Maka kata Imam Mukatsir belum mengatakan yuhtamalu ayyakunal murad anna jami'al khalaiq yaqumuna baina yadayillahi saffan wahidan. Mungkin kata beliau, mungkin nanti di hari kiamat itu semua makhluk berdiri di hadapan Allah satu saf. Jadi campur di situ, ada manusia, ada jin, binatang, malaikat, semuanya jadi satu. Seperti ayat tadi yang kita sebutkan ini, wa uridu ala rabbika saffan, saffan mufrad. Demikian juga seperti dalam surat An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan, hari di mana ruh yaitu malaikat Jibril dan malaikat mereka itu berdiri satu saf. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, tidak ada yang boleh ngomong di hadapan Allah kecuali hanya orang-orang yang diizinkan sama Allah Ta'ala dan ucapannya pasti benar. Dan siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kata beliau mengatakan wa yuhtamalu annahum yaqumuna sufufan sufufan, tetapi mungkin juga mereka itu berdirinya itu banyak saf. Jadi Allah Ta'ala kemudian
bersof-sof itu, makhluknya itu sof-sofan untuk menghadap Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat itu mereka bersof-sof. Jadi sofnya itu banyak. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Dan kapan itu? Mereka itu berdiri di hadapan Allah itu bersof-sof. Berdirinya mereka itu ketika di padang mahsyar. Berdirinya di padang mahsyar atau diistilahkan dengan istilah namanya arasatul qiyamah. Di padang mahsyar ketika mereka itu dibangkitkan dari kubur mereka. Dan mereka itu nanti hari kiamat itu manusia itu nanti akan dikumpulkan di satu tempat. Di satu tempat, kemudian nanti dihancurkan alam semesta. Kemudian nanti manusia itu dibangkitkan juga dalam satu tempat. Dan tempatnya apa? Tempatnya itu Syam. Tempatnya itu Syam. Sehingga Syam itu tempat yang paling suci. Sampai Rasulullah mengatakan Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Syam tempat dikumpulkan manusia sebelum hari kiamat. Karena nanti tanda akhir, tanda hari kiamat yang paling akhir itu api yang keluar dari Aden giring semua manusia, sehingga manusia itu nanti digiring. Bahkan disebutkan dalam hadisnya itu ada orang yang digiring itu naik kuda, ada yang naik onta, ada yang berjalan, ada yang capek berjalan kemudian tiduran disabet lagi sama api, akhirnya jalan lagi. Sampai akhirnya nanti manusia itu berkumpul semuanya di Syam. Ketika sudah berkumpul baru dihancurkan alam semesta. Setelah itu nanti manusia pun dibangkitkan dari kubur mereka itu di Syam juga. Mereka dibangkitkan di Syam. Setelah itu baru nanti mereka digiring menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti Allah datang kepada mereka. Allah itu nanti datang kepada mahsyar. Ketika datang maka nanti manusia itu menyambut datangnya Allah dengan bersof-sof. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam ayat ini, wa uridu ala rabbika saffan. Mereka nanti akan dihadapkan di hadapan Allah sof, yaitu mereka itu bikin sof. Sampai akhirnya terjadi dialog sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya terjadi khilaf juga di antara para ulama. Apakah dalam ayat ini dialognya itu mereka itu melihat wajah Allah atau tidak? Yaitu pertanyaan di sini itu, apakah di padang mahsyar itu semua manusia itu melihat wajah Allah atau tidak? Maka ada ulama yang mengatakan mereka semuanya melihat, hati yang kafir. Sehingga kalau ditanya misalkan orang kafir itu bisa melihat wajah Allah atau tidak, orang kafir ini, yaitu masih di padang mahsyar. Kalau di neraka jahanam enggak. Dan itu sepakat, gak ada khilaf di antara para ulama. Orang yang sudah masuk surga, sepakat ulama pasti melihat wajah Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang masuk neraka jahanam, sepakat ulama tidak akan masuk melihat wajah Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, di padang mahsyar itu mereka itu melihat wajah Allah atau tidak? Maka dia mengatakan semuanya melihat, atau orang kafir. Ada yang mengatakan enggak ada yang melihat. Yang ada cuma diskusi, tapi mereka enggak melihat. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, namanya pendapat yang paling kuat itu berarti masalah itu khilafiyah. Pendapat yang paling kuat bahwa mereka itu semuanya melihat wajah Allah Ta'ala, hatta orang kafir, hatta munafik. Sehingga kalau ditanya misalkan orang kafir dan munafik itu melihat Allah enggak? Ya, mereka melihat Allah di padang mahsyar. Tapi bukan ru'yatun nikmah, bukan melihat Allah untuk menikmati, tetapi melihat Allah untuk sebagai tambahan azab bagi mereka. Kenapa? Karena Allah waktu itu murka dengan kemurkaan yang paling puncak, sehingga melihat Allah itu malah ketakutan, bukan menikmati, bukan. Maka Allah Ta'ala mengatakan di sini, kama laqad ji'tumuna, kalian sekarang datang kepada kami sebagaimana kamu itu kondisinya kayak dulu saya awal kali saya ciptakan kalian, yaitu apa? Telanjang, kayak kita dilahirkan gitu, membawa kain satu helai pun nggak bawa, dalam kondisi yang laki-laki nggak dikhitan, dalam kondisi kita nggak pakai pakaian, bahkan dalam kondisi kita itu diam, nggak berani ngomong. Dan itu kan manusia dibangun seperti itu. Sampai akhirnya nanti pertama kali yang diberikan pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bal za'amtum allan naj'ala lakum ma'ida. Bahkan kalian dulu menganggap tidak akan berjumpa lagi dengan saya itu, dengan Allah yang menciptakan kalian. Hanya ketika manusia sudah di padang mahsyar, mereka sudah enggak kuat, mereka itu saking lamanya mereka berdiri. Akhirnya nanti mereka itu datang ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam enggak berani. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya enggak ada yang berani. Setelah itu mereka nanti datang kepada Allah Ta'ala, Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ha anadha,
sayalah yang berhak untuk bicara kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya nanti Nabi Muhammad datang kepada Allah Ta'ala, sujud, kemudian dibukakan pintu-pintu mahamid, pujian kepada Allah yang belum pernah dibukakan di bumi. Setelah itu Rasulullah memuji Allah dengan nama-nama itu. Sampai akhirnya murkanya Allah itu mulai turun, kemarahan Allah itu sudah mulai hilang. Setelah itu baru dijalankan proses berikutnya. Yaitu apa? Proses berikutnya itu Allah lanjutkan di sini. Wa wudi'al kitabu, proses pembukaan kitab amal. Jadi kitab amal kita itu nanti akan dibuka semua. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, pelaku dosa dan maksiat mereka khawatir sekali tentang isi bukunya. Akhirnya ketika dibuka, mereka mendapatkan buku itu mendata semua pekerjaan mereka, semua perbuatan mereka di dunia itu data semuanya itu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan amal-amal yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya terdata. Sehingga nanti buku ini, buku amal ini nanti akan dibuka sama Allah Ta'ala. Dibukanya buku ini sama Allah, kemudian Allah akan membaca kepada kita. Itu proses yang dinamakan dengan hisab. Prosesnya itu dinamakan dengan hisab. Hisab itu apa? Hisab itu orang itu akan dibuka bukunya, kemudian setelah itu akan dibaca. Itu namanya hisab. Hisab itu bukan timbangan amal. Ini pahami ini, karena saya sering banyak orang keliru dalam bab ini. Kita nanti akan dihisab, maksudnya kita nanti akan ditimbang amal kita. Bukan, beda lagi. Hisab itu proses pembukaan buku, kemudian setelah itu dibaca sama Allah Ta'ala, itu namanya hisab. Nanti kalau sudah dihisab, kemudian nanti ada proses lagi, dinamakan timbangan, namanya timbangan itu mizan. Ada lagi nanti proses berikutnya namanya tatoyurus suhuf, akan diberikan sertifikat kepada diri kita. Ada yang ngambil dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang dari belakang punggung mereka. Sehingga itu proses beda-beda, prosesnya panjang sekali, gak main-main itu. Sehingga nanti akan dibuka tulisan-tulisan amal kita, itu akan dibuka. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat itu dinamakan dengan hadis Jibril, dinamakan dengan hadis Bitokoh. Buku yang ditulis oleh malaikat itu, Rasulullah mengatakan nusyirat, yaitu nanti di hari kiamat itu akan dibuka lembarannya, itu akan dibawakan kepada Allah Ta'ala itu tis'un wa tis'una sijillan, jumlahnya itu 99 jilid. Kullu sijillin mudda basarihi, satu jilidnya itu kalau dihamparkan itu sejauh mata memandang. Jadi kalau dibaca satu persatu itu kayak sejauh mata memandang itu satu jilidnya, belum 99 jilid. Akhirnya dalam cerita itu namanya haditsul bitoqah. Orang itu semua dari 99 jilid itu isinya kejelekan, gak ada kebaikan sedikit pun. Akhirnya dia putus asa, lemes dia itu. Setelah itu yang 99 jilid itu taruh di satu timbangan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada dia, wahai hambaku, engkau tidak akan didolimi, maka janganlah engkau putus asa. Maka dia mengatakan, ya Tuhanku, 99 jilid semuanya jelek, gak ada kebaikan itu. Terus apa amal yang saya miliki itu? Akhirnya dikeluarkan amal kebaikan dia cuma satu kartu. Amal dia cuma satu kartu, sehingga namanya hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu. Tapi satu kartu isinya la ilaha illallah. Akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, 99 jilid dibandingkan dengan satu kartu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku, jangan putus asa, engkau enggak akan didolimi. Akhirnya satu kartu itu ditaruh dalam timbangan yang kedua. Ketika ditaruh itu, tosyat bihinna la ilaha illallah, 99 jilid itu terbang. Itu kayak ringan sekali dibandingkan dengan satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Berarti apa? Berarti nanti di hari kiamat itu akan dibongkar semua amal kita. Akan dibongkar semua amal kita. Kenapa? Karena di samping kanan dan kiri kita itu ada malaikat yang tidak pernah istirahat, mencatat semua apa yang kita kerjakan. Nah itu nanti di hari kiamat ini persidangan yang tidak ada kezaliman sedikit pun. Itu berbeda dengan persidangan di dunia. Nah itu kalaupun kita itu kalah dalam persidangan di dunia, tidak ada masalah, karena kita tunggu persidangan nanti di hari kiamat. Dan persidangan nanti di hari kiamat itu yang ada cuma keadilan, nggak ada kezaliman sedikit pun. Setelah itu Allah mengatakan, wa wajadu ma'amilu hadira, semua mereka mendapatkan apa saja yang mereka kerjakan di dunia, semuanya hadir di catatan itu, semuanya ada. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah itu
tidak pernah menzalimi seorang hamba. Dan malaikat ini, yaitu malaikat yang di kanan, dinamakan dengan katibul hasanat. Malaikat yang kanan itu namanya katibul hasanat, malaikat pencatat kebaikan. Sedangkan malaikat yang kiri itu malaikat yang mencatat selain kebaikan. Apa saja yang malaikat kanan tidak mau mencatat, maka nanti dicatat sama malaikat yang kiri. Maka semuanya terdata, semuanya ada catatannya itu. Maka nanti di hari kiamat sampai kita terheran-heran, sampai kita mengatakan, ma li hadzal kitab, ini buku apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan dari amal kita yang dulu kecil maupun yang besar, kecuali semuanya terdata di hari kiamat. Dan nanti kita sampai terheran-heran karena datanya semuanya lengkap. Oleh itu, ketika kehidupan dunia itu cuma sementara dan kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan di hari kiamat, maka orang yang cerdas adalah orang yang bersiap-siap untuk kekal dan abadinya. Walaupun apa? Walaupun di dunia itu dia tidak mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi dia itu mempersiapkan diri untuk yang kekal dan abadi. Tidak apa-apa kita itu korbankan sedikit kenikmatan di dunia ini demi menggapai kenikmatan nanti di hari kiamat. Nggak apa-apa, dunia sementara, nggak apa-apa kita itu merasakan susah, payah, pahit dari kenikmatan dunia, tetapi nanti kita itu terbayar semua capek, lelah, keletih kita itu ketika kita itu masuk surga. Istilahnya itu kayak diistilahkan oleh para ulama, sabro sa'ah, sabar sejenak. Kita itu sabar sejenak. Setelah itu apa? Nanti kita itu akan menikmati kekal dan abadi. Kenikmatan yang kekal dan abadi yaitu kenikmatan nanti di surga Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di ayat berikutnya, yaitu tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nanti insyaallah kan kita ceritakan, dan sujudnya itu sujud apa, sujudnya malaikat itu sujud apa, kemudian nanti bagaimana iblis sampai nggak mau sujud kemudian keluar, itu nanti kita ceritakan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.